Indonesia. Si bidannya itu BUMDes bersama gitu. Lahirlah Bambu Anda yang saat ini Bambu Anda itu menjadi komunitas craft yang mengakomodir beberapa pengrajin di beberapa desa di Jiput dan Labuan. Kenapa namanya harus Anda? Karena ada histori ketokohan juga. Oh, Anda. Ya. Dan Bambu Anda ini kalau secara kelompok ada kurang lebih bergabung sudah ada 20-an orang begitu. Tetapi tadi ketika di awal kita latih semangat begitu. Ketika berproses ada seleksi alam dan lain-lain, maka tersisalah mungkin sekitar 10-an pengrajin begitu. Itu pun sistemnya kita memang tidak, rata-rata kerajinan kita ini tidak bisa diproduksi A sampai Z oleh satu orang. Jadi kita bermitra semua dengan Ibu Eni namanya, itu di Desa Tenjolang. Beliau ngaraut eta tos pinter lah gitu. Saya raut tanah standarisasinya sudah kena gitu, secara ukuran dan lain-lain sudah masuk ke standar Bambu Anda ini. Jadi kita kirimkan bambunya ke sana karena kan spek bambunya juga ada. Beliau juga nggak bisa tiba-tiba nembang di belakang rumah kemudian dibuat gitu, terkecuali mungkin untuk beberapa jenis rautan. Tetapi itu kita bawakan bambunya ukurnya sekian, ketebalannya berapa 0, milimeter dan panjangnya berapa begitu. Nanti ketika sudah jadi kita ambil, kemudian kita kasih tugas yang lain gitu. Dan kita sudah menerapkan sistem upahnya itu sesuai dengan proporsional kerjanya. Jadi upahnya itu upah mingadamel iya ini sudah terhitung Bu. Sampai ngabungkukeun. Iya. Sumpama kita hargakan ini sampai dengan 1.500 rupiah sumpama. Ini termasuk ininya. Itu sudah harga. Termasuk satu iratan-iratan ini sudah ada harganya. Ini yang ini itu harganya 150. Panjangnya itu ini 65 cm. Gitu. Jadi kalau kita bawa si Ibu Eni ini sudah bikin 1.000 helai gitu. Nanti kita bayar gitu. Nanti ketika sampai ke sini juga ada proses mulai dari penganyaman. Kalau semua jenis ini dianyamnya di sini, itu sudah dihitung lagi gitu. Antara harga iratan yang kecil dengan yang frame ini, termasuk yang tulangnya, itu beda juga. Nanti kita total antara harga sampai harga setup sampai finishing, itu kita hitung berapa. Ini keluar harga pokok produksinya itu, ini 95.000. Harga pokok produksinya. Sampai vernis ya, tetapi vernis kita nggak terlalu kelihatan karena pakai bio vernis. Ya, jadi biar lebih aman itu food grade gitu. Jadi kalau kita makan emping diasupkan ke dia aman insya Allah, kecuali ayam bulukan. Nah, berbicara buluk juga memang menjadi salah satu challenge. Lembab. Iya, karena kita kadang kita belum bisa mengatur suhu ruangannya berapa begitu. Sampai kepada tahap maintenance-nya tentu ketika mulai dari proses pemotongan jam berapa kemudian sampai pembelahan, ketika sudah jadi bambu potongan juga harus ada proses penjemuran selama 2 hari. Begitupun setelah jadi juga harus ada maintenance gitu, karena ini kan kalau ini kayak tebal-tebal gini ini rentan buluk gitu, rentan berjamur. Itu juga menjadi salah satu tantangan itu kita. Dan jinjingannya nggak rentan patah itu. kalau rata-rata kalau kita buat sampel sesuai standar kita 10 kilo dilebetkan batu masih kuat tuh. Oh ya, aku sama. 10 kilo. Nah, oh iya, yang ini kita biasanya dipakai ini lagi, pakai apa? Baut lagi itu, baut bambu ya. Di istilahnya di apa? Pasir, dipasuk. Pasir. Nanti istilahnya di pen. Karena mengantisipasi kecoplokan. Gitu. Ini kita sebut shopping bag. Ini dijual pasarnya itu yang sudah kita kirimkan wholesale, itu kita
pesanan 100 per bulan pada saat itu untuk pertama kali dikirim ke Bali dan ke Kalimantan. Nanti asisten. Ya. Tetapi kita juga memang apa namanya, pada akhirnya terkendala juga dengan kapasitas produksi kita. Selama 1 bulan itu kita belum mampu untuk 100 gitu. Makanya kita terus berupaya untuk menambah sumber daya manusianya, nawiskeun mengajak kerjasama para pengrajin yang lain ataupun yang pengen belajar gitu. Dengan harapan ke depan ketika kapasitas produksi kita sudah memenuhi permintaan pasar, kemudian di sana menjadi mata pencarian yang jelas gitu. Karena sementara kan nganyam tadi yang saya menceritakan, contoh ayah namina Abah Uci di Sukacai, nganyam eta ngadamel sair sareng CCP teh ya. Mau Nyoru, dulurnya nyorunya, CCP itu dulurnya nyoru. Ketika dibuat dari A sampai Z itu harus 2 hari. Dibelinya itu cuma 8.000 dijualnya. Dan terus iya aki gaduh kebun awe ente menang meuli. Terus berapa pendapatannya gitu kan. Nah harapannya dengan keberadaan scaling up yang kita lakukan ini semoga bisa bisa merubah image itu gitu, bahwasanya menganyam awe ya layak untuk dilakukan gitu dan tidak terkesan kolot gitu. Karena selama ini kan menganyam awe itu terkesan aki-aki. Ini sebentar Pak J. Silakan. Kalau di kampung kan kita setahu kita cuma rokok, alkohol, ya, cair gitu. Asupan ya. Ini terus terang kita ini apresiasi banget ini ya karya-karya orang ini. Ini sampai tercipta begini, kemudian ciptain sedikit dideskripsikan di Google sih, udah macam Google itu dideskripsikan gitu ya. Bagaimana manfaat bambu bagi lingkungan, kemudian ternyata bambu tadi itu memiliki sejarah yang melekat dengan tanah Jawa begitu, terutama tanah Sunda. Kalau dulu rumah itu maka 90% kawi gitu kan, mulai dari atas sampai dasar gitu, ambena, dindingnya, pagarnya, kemudian alat-alatnya gitu, ada sair dan kawan-kawan yang dulur-dulurna gitu kan, kemudian gelasnya juga kalau yang Baduy gitu kan masih menggunakan gelas bambu. Tetapi kemudian ya ada ada peradaban berubah begitu. Sekarang bambu tidak begitu banyak digunakan kecuali mungkin di kampung-kampung, biasanya di dapur masih sondoyong awi gitu. yang corak-coran. Di jalan itu dijual mulai dari 3.000 sampai dengan belasan ribu. Nilainya tidak terlalu besar. Makanya kalau kita lihat nanti kebun bambu itu di kita tidak dirawat. Lamun di China semua kan ningali Google ya, lalu lurus lalenjeng gitu. Lamun di orang Balik deh ke Piagra. Nah, di kita itu rata-rata juga banyak tumbuh di gawir. Gawir itu apa ya? Tebing ya? Galengan gitu. Bagus juga untuk mempertahankan terjadi reboisasi. Mengantisipasi abrasi ketika di pinggir sungai ataupun di ujung kampung tuh di itu. Tetapi tidak dirawat gitu. Maka dominan pohon bambu itu pabelit. Iya, dapur ya gitu. Kemudian petani juga arek ngala awi nu bagus di tengah gitu. Maka harus dibabat. Butuh hiji tapi harus membabat 5 pohon bambu karena tidak dirawat. Harapannya ke depan kita ingin belajar juga dari dulu semua, dari sesepuh terutama bagaimana caranya kita memang bisa meng-scale up, mengoptimalisasi mulai dari perkebunan sampai kepada tahap di proses pengolahan gitu, baik menjadi kriya ataupun kebutuhan lainnya gitu. Yang pasti kalau yang kita lalui bahwasannya Pak Bandi juga pasti sudah lebih dulu dan lebih tahu juga gitu. Ternyata memang ketika kita menggeluti di anyaman ini, kemudian belajar dari A sampai Z, juga belajar dari pengalaman, ketemu pasar itu, anyaman-anyaman seperti ini di Pandeglang belum banyak disukai begitu. Karena mungkin dicengahin gitu kan, ketika beli ini buat apa gitu. Tetapi ternyata ketika kita memperlebar pasar, ya kita ketemu semua dengan kayak ini storytellingnya nih. Ini sebenarnya mutiara Pak. Kali ini mutiara yang utuh karena ownernya itu ingin
si efektivitas pekerja. Lamun waiters bawa hiji gitu kan cuma bawa satu gitu. Tapi ketika dijinjing Bawa banyak. bisa bawa banyak gitu. Kayak gitu. Tetapi memang proyeknya nggak lanjut gitu karena mungkin jumlah kunjungannya juga belum terlalu dibutuhkan mungkin untuk kebutuhan yang lain. Di Jakarta juga ini ketemu dengan bisnismen di urang mah moho apa bakpao ya, dengan bakpao itu sudah hampir 1 jam neok ini terus gitu. Ini cocoknya di booth kita itu diskusi dan seterusnya. Iya, ternyata ada lah gitu pasarnya sebenarnya. Begitu dengan yang di sini. Kita izin mungkin mempresentasikan beberapa produk Pak ya? Enggak. Aduh. Saya. Minum dulu Pak. Ini Apalagi puasa. ini produk tumis bersama pedas manis. Ini diproduksi di Cibut ya. Jadi ada beberapa produsen yang bekerja sama dengan kita untuk kalau pengrajin yang memproduksi kulit yang memasarkan. Selanjutnya ini ada pink ya, kalau ini pink original matang. Ini juga sama produk UMKM karena ibu bapak kalau di Banyumas ini berbicara pink tadi ngalang karudahu itu di sana ada kurang lebih 8 home industri yang produksinya sudah tonase per hari. Ada yang sampai dengan 3 ton gitu per hari. Mereka pergi ke Jakarta bawa truk sampai dengan 20 ton dalam seminggu. Dan nilai ekonominya juga sudah luar biasa. Dikirim ke Jakarta, kemudian di-packing di Jakarta dengan nama Jakarta, itu dikirim ke Mesir, mulai dari lokal ke regional di Kalimantan dan seterusnya, Bali dan seterusnya, sampai ke Mesir, ke Arab dan seterusnya. Nah, tetapi yang sampai ke Arab kemasannya itu Jakarta gitu. Bukan Banyumas biji, bukan Pulau Sari, bukan Menes dan seterusnya. Aja Negla. Harapannya ke depan seperti yang sedang digagas oleh Pak Negla, kemudian semakin meneglakan UMKM di Pandeglang. Nah ini Negla. Kalau ini itu mentah ini diproduksi di Cibut. Kalau ibu juga tahu bapak Pandeglang itu kan hampir setiap kampung lah ada sebenarnya juga produsen mie, terutama yang di daerah Pulau Sari, Cibut dan sekitarnya. Ini sebenarnya kelompok mentah ada, kalau kita hitung ada. Ini juga dikirimkan foto jadi seperti ini. Kalau ini memang ini hasil diskusi sama GM-nya. Ya, Mahal pasti nggak jual. Ini setelah kita hitung HPP-nya, kalau pengen dapat untung harus dijual 430.000 ya Nyi. Gitu. Setara dengan Tupperware. Nah, setara dengan Tupperware. Tapi cintailah produk lokal. Nah, itu juga menjadi tantangan untuk harga ini memang. Kalau itu berapa itu? Yang mana? Yang itu. Yang bulat ini. Kalau ini pesanan di produsen juga sebenarnya, pesanannya itu dari Tasik. Kalau usaha dapur desa di Tasik ini bisa jual 300.000 aneh. Kita juga. Beli ke kita cuman Kan udah punya branding. beli ke kita itu cuman 78.000 ini. Ongkir oleh mereka di Tasik. Tetapi mereka bisa jual 200 sampai dengan 300.000. Tapi ini apa reject ya? Ini reject. Ini BS gitu. Iya, apalagi yang ini. Nampan ya. Waktu wanita. Pernah beli pacul merek Alpamidi enggak? Alpamat. Enggak ada ya? Yakinlah bahwa nanti ke depan pacul pun ada di Alpamat. Merek Alfamart. Makanya jangan dikasih tahu Merek orang Alfamart. mereknya. Iya. Dulu yang saya tahu yang namanya yang macam-macam kan. Nggak ada sekarang mah itu masuk Alfamart semuanya. Sukro Alfamart. Jangan dikasih tahu Pak, jangan Pak. Gula Alfamart. Pacul kayak ayat perabotan rumah. Saat yang tepat untuk menebang bambu. Kan katanya ada yang tidak boleh lagi penanggalan bulan gitu ya. Kemudian hujan, apakah panas, kemudian kalau rumpun bambu itu sedang ada rebungnya, iwungnya gitu ya. Nggak boleh katanya. Itu kapan saat yang tepat untuk keberlangsungan dia tetap subur. Ya bertebuk. Pena belum pakai lamun ker ya. Doang tapi pramuka. Beras.
dingenah-ngenahkeun bae jago sorangan ieu. Bro, kalau bukan Siap, Bro. Ya, makasih Ki untuk teknis itu nanti pengen sih diceritakan di Leuweung Awi gitu ya, karena sambil melihat-lihat gitu. Jadi ada yang memang mitos, ada yang memang ternyata ilmiah setelah kita cari referensi. Bukan lagi mitos ya. Ketika berbicara hari itu memang kalau orang sini ada berapa petani bambu itu poeknya di hari raya. Ada yang halangan itu hari Rabu. Sarwabe berarti. Ya, sarwabenya. Kenapa dipercaya hari Rabu? Secara ilmiah kita nggak semua hari kan kalau menurut kita baik gitu ya. Sing goreng da perawina. Tetapi bagi mungkin ayal muna begitu secara budaya gitu. Kemudian jamnya itu memang di atas jam 10 gitu Gi. Harus jam 10 pagi, di atas jam 10 pagi. Ternyata ketika kita cari referensi, oh iya ternyata di jam itu embun itu sudah kering, kemudian kadar air itu sudah nurun. Jadi semalam itu ya mereka memproduksi, menghisap, kemudian mulai siang itu mereka menurunkan kembali. Gitu. Ya gitulah. Tebang itu memang ada yang menggunakan teknik penurunan kadar air itu tidak dijemur tetapi digolerkan, disarandekan, disandarkan ke rumpun bambu itu. Itu memang harus ke rumpun bambunya, katanya si yang hidup itu yang masih yang di rumpun bambu itu bisa menyerap air juga gitu selama 3 hari.